wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mujahidin di acara Visi Bungsu Bicara. Yang ini bagian daripada program kerja Visi Bungsu. Yang kali ini Visi Bungsu Bicara akan ditayangkan melalui channel Visi Bungsu TV di YouTube Visi Bungsu. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, tokoh senior, dosen senior, pengamat politik yang namanya cukup terkenal baik pada level nasional maupun regional dan juga lokal. Hadir bersama saya Pak Soebul Ansor Siregar. Assalamualaikum Pak Soebul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memang hari ini sama-sama pakai baju biru. Sebenarnya nggak ada janjian itu karena ada semacam apa tuh chemistry kira-kira gitu. Dan kami juga mohon izin untuk membuka masker karena sebelum masuk ke studio tadi sudah melakukan segala bentuk prokes yang ketat. Baik, Pak Soebul, hari ini kita akan berbincang karena Pak Soebul adalah salah satu pengamat sosial politik yang ada di Sumatera Utara dan itu juga merupakan dosen senior di Visi Bungsu. Maka saya ingin mewawancarai Pak Soebul terkait Presiden Threshold 0% yang sebulan ini di akhir Desember ya, dari awal Desember sampai akhir Desember itu gencar dibicarakan. Kita mau mulai dari semacam pertanyaan dasar. Seberapa pentingkah PT 0% itu, khususnya untuk kita, masyarakat umum, dan untuk orang-orang yang ada di daerah, Pak? Karena kan kita ini sedang berada di daerah nih. Kalau kita mau pakai konsepsi pusat dan daerah misalnya, seberapa pentingkah itu? Dan kemudian banyak orang kemudian mengaitkan PT 0% ini dengan perilaku koruptif misalnya, yang sampai sekarang nggak tuntas-tuntas karena sejak awal biaya politik itu kan mahal tuh sejak awal, dan bahkan 20% itu udah tersandra dengan istilahnya uang mahar perahu lah, macam-macam ya Pak ya, kira-kira begitu. Apakah itu tadi urgensi PT 0% ini di mata Bapak kayak apa? Oke, pertama kita harus melihat perjalanan bangsa kita dulu, mulai dari awal sampai akhir. Kira-kira konsistensi apa yang kita miliki dalam software bernegara kita itu, sehingga hari ini mulai dari awal from the beginning to the end, how they arrange this republic melalui BPUPKI, BPKI, dan kemudian hari konstitusi tanggal 18 diputuskan undang-undang dasar kita dan ikut pembukaannya dan seterusnya. Dan beberapa kali etape perubahan undang-undang dasar yang menyebabkan Indonesia itu berjalan belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, dan hingga hari ini. Perubahan terbesar kita adalah pada saat reformasi tahun 98, dan kita harus mencatat ada 4 kali amandemen konstitusi kita. Dan itu sebetulnya persoalan dasar di sini nih. Apakah semua tindakan yang dilakukan oleh para dalam petik negara-negara itu dalam rombak konstitusi kita sampai 4 kali itu makin mendekat ke substansi tujuan yang dicanangkan oleh para pendiri negara atau makin jauh? Makin jauh. Nah, atau makin jauh kira-kira ya, makin jauh dari situ. Nah, kalau ini pertanyaannya, maka soal presidensial threshold itu simptom kecil aja. Bagian kecil dari sebuah pertanyaan. Simptom kecil. Saya ingin menghadirkan satu penelitian dari seseorang, dan disampaikannya itu pada saat pidato pengukuhan guru besarnya September lalu, Profesor Dr. Sri Bintang Pamungkas. Dia bilang dengan terus terang dan tak ada bantahan hingga hari ini. Undang-Undang Dasar 45 kita itu tidak lagi bisa disebut Undang-Undang 45 karena sudah jauh dia dipelorotkan dari substansi isi yang sesungguhnya selama 4 kali, berakhir tahun 2002. Jadinya konstitusi kita itu sudah menghadirkan Indonesia sebagai kurang lebih komoditi, dan dia tuduh ada desakan dari luar
di arrange dari luar dengan kerjasama komprador dalam negeri, dengan menggunakan instrumen berbagai macam, intimidasi dan termasuk uang, sehingga buluslah itu perjalanan amandemen itu. Coba kita bandingkan untuk membuat perda saja, Pak Muja kan diundang dari fisik, tolong dibikin dulu naskah akademik, gitu ya, supaya ini diyakini memiliki sebuah pertimbangan akademik, sosiologis dan macam-macam ya. Sudah didesain sedemikian. Ya, itu begitu tiba-tiba kata Sri Bintang Pamungkas. Inilah selama ini terjadi di dunia ketiga. Dan dunia ketiga kan sudah nggak dipakai istilahnya. Karena les development gitu. Didesain oleh pendikte-pendikte. Siapa pendikte ini? Amerika dan sekutu-sekutunya. Dan itu mereka lakukan di berbagai negara Timur Tengah, Syria dan sebagainya itu, Irak, Iran, dan ada yang berhasil, ada yang enggak. Indonesia itu masuk yang sangat mulus. Nah, salah satu di antara isu besarnya adalah bagaimana memilih seorang pemimpin tertinggi, puncak eksekutif. Itulah presiden. Awalnya kan kita memilih lewat perwakilan kita. Itulah MPR. MPR itu disebut sebagai jelmaan dari aspirasi rakyat. Dan setelah amandemen kesekian, dia tidak lagi lembaga tertinggi, menjadi lembaga tinggi negara biasa saja. Nggak ada keistimewaannya lagi. Nah, itu sebetulnya yang lebih substansial untuk dikritik dalam negara Indonesia, karena nanti rentetannya kepada pelaksanaan kehidupan bernegara sesuai dengan cita-cita besar yang dinukilkan di dalam Pembukaan 45. Itu ada 5 gagasan di situ. Menghapus segala bentuk penjajahan. Kalau boleh saya potong Mas sebentar. Ya. Tapi di satu sisi kita juga punya traumatik terhadap MPR itu dengan 32 tahun yang Orde Baru kan. Ya. Memang gagasan Pak Sri Bintang itu kita anggaplah sebagai sesuatu yang baik dan tapi di sisi lain kita bisa pandang bahwa mungkin ada traumatik dengan memberikan kekuasaan. Apa itukah dalil yang disamarkan, kita nggak tahu ya. Traumatik terhadap kekuasaan MPR yang besar, kemudian lebih mudah mendesain orang yang ada di MPR misalnya untuk satu calon tertentu dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Iya. Saya pernah berdiskusi agak mendalam mengenai itu bersama Hamdan Zulfa. Hamdan Zulfa itu kita tahu adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dia bilang inilah konstitusi kita paling cantik di dunia, dengan kandungan keberpihakan terhadap warga negara dan macam-macam. Dia sebutkan keunggulannya itu dibanding dengan negara-negara lain. Saya tidak tahu persis bagaimana membandingkannya itu, tapi pendapat beliau hanya saja let's depend on the people, katanya, tergantung kepada manusia yang membawa itu. Kita lihat itu, kalau Anda mau kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, loh 32 tahun seperti Pak Dr. Muja bilang tadi. Apa yang terdapatkan dari situ? Justru kita traumatik di situ tuh. Nah, eclectic rationality yang tidak lakukan, ada sebuah dendam yang ditumpahkan karena itu, setengah sadar setengah tidak, kita bongkar habis semua itu. Betul. Sehingga hal-hal yang menjadi substansi kita hilangkan, habis hilang semua, lus. Karena kedendaman itu. Nah, dendam pada masa lalu, padahal semestinya kan yang buruk ya lah. Dari Belanda 350 tahun menjajah, masa nggak ada yang baik? Pasti harus diseleksi itu. Yang baik-baik itu terbiara. Soal dia begitu telaten dalam birokrasi, saya kira itu bagus itu. Kebersihannya, dia rancang banyak kota di Indonesia, termasuk Medan, Jakarta, Bogor, Bandung, dia rancang, itu bagus. Udah ada yang cacat di situ, kenapa nggak ditiru itu kira begitu. Dan politik etis Belanda melahirkan banyak tokoh intelektual pada betul. Gitu. Dan ketika kita sekarang berbicara mengenai presiden sesuatu itu, trauma yang besar adalah bagaimana ini menjadi peluang besar bagi apa yang disebut dengan oligark untuk tetap eksis dan berkuasa. Nah, kita lihat banyak sekali hal yang bisa kita buktikan tentang bagaimana buruknya oligark itu. Katakanlah misalnya produk belakangan itu undang-undang cipta kerja. Burukkah itu? Ya buruk. Kenapa kita katakan buruk itu? Gue berani banget. Mahkamah Konstitusi sudah mendestroy
kan gitu judicial review. Iya, maka mekanisme yang konstitusional sudah menunjukkan bahwa dia memang nggak betul, dan dia secara psikologis mengandaikan bahwa pekerjaan bagi rakyat itu lebih dimungkinkan diperoleh dengan hadirnya investasi. Without investation maka tidak ada pekerjaan. Seperti itu. Padahal tidak begitu bunyi undang-undang dasar. Ya. Padahal tugas negara adalah memberikan distribusi yang adil. Itu dia. Jadi ya begitu. Jadi menjadi neolib dan seolah-olah sebuah komoditi di Indonesia itu bisa dibawa kemana jual belikan oleh siapa saja begitu, dan dibeli, dan kita tidak begitu memikirkan bagaimana welfare di situ tuh. Demokratisasi juga didorong ke arah untuk legitimasi terhadap sistem yang buruk itu sekarang. Lihatlah Pak Dr. Muja, apa yang disebut dengan indeks demokrasi Indonesia ini, itu nggak ada telahan tentang betapa senjangnya pendapatan sedikit orang dengan mayoriti. Demokrasi nggak perlu begitu, karena mereka anggap itu bukan urusan dia. What for? Untuk apa demokrasi kalau tidak memberikan kesejahteraan? Dan sekarang disunglak pemikiran seluruh Indonesia bahwa demokrasi itu adalah wilayah-wilayah terbatas pada event-event terencana terjadwal 5 tahunan. Event-event politik praktis ya. Di luar itu nggak ada demokrasi, nggak ada demokrasi di luar itu. Seburuk apa ini? Jadi saya setuju kita suarakan tuntutan untuk menolkan presidensial threshold itu, dan kita bikin ini semacam ancaman besar bagi partai-partai yang tidak akomodatif terhadap gagasan rakyat ini. Dan kita bayangkan bahwa rakyat akan menolak dia dalam pemilu nanti kalau dia tidak akomodatif terhadap aspirasi ini. Kekhawatiran kita adalah bahwa dengan pemberlakuan ini maka akan teruslah oligarki di sana. Di samping itu kita yakin bahwa nggak manis betul ini. 20% itu yang dimaksud bukan 20% actual hari ini, tapi dari pemilu masa lalu. Kan gitu ya. Nah itu satu tiket yang 2019 lalu. Tiket masih digunakan untuk itu tuh. Karena di 2019 itu dipakai tiket yang 2016. Nah itu dia. Jadi itu satu hal yang sebetulnya bisa mendorong opini publik. Mahasiswa sehingga saya jarang berbicara mengenai itu. Di kelas saya coba ceritain bagaimana hal-hal yang sifatnya mendorong Indonesia lebih baik ke depan dari aspek demokrasi, dan saya sampaikan informasi ini secara umum. Mereka tidak respect. Terlalu lama kita barangkali tidak begitu jadi kekuatan mahasiswa sebagai daya dorong untuk itu agak lemah. Jadi saya agak pesimis juga ini. Walaupun banyak sekali siaran-siaran dan dialog seperti yang kita lakukan hari ini begitu mewarnai opini publik di Indonesia. Tokoh-tokoh di situ ada, kami yang terdiri dari kami komite aksi yang Indonesia itu. Di situ banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mencoba menggambarkan apa bahaya yang kalau ini kita biarkan, tapi juga pemerintah nggak begitu responsif itu. Jadi saya mau tanya gini lagi Pak. Tadi kita menyebut oligarki. Ya. Kalaulah misalnya ini memang 0%, misalnya 0%, ini dalam pandangan Bapak ya. Efektif nggak oligarki itu terhapuskan atau menjadi kurang nggak wilayah oligarki itu untuk bermain di 0% itu? Karena kalau kita pasang tarif di awal 20% itu sebagai syarat, itu kan oligarki bisa mendesain itu melalui partai-partai. Itu satu. Dan kemudian jadinya kuasa partai pun harus terkompromi di situ, berkompromilah di situ. Nah, yang kedua, tentu akhirnya calon yang dimunculkan juga sudah pasti calon yang memang sudah dikompromikan sejak awal. Tapi kalau di 0% misalnya, 0%, tentu kan ada kebebasan bersama walaupun tetap ada kompromi di situ. Apakah wilayah oligarki akan berkurang di situ? Dan efek berkurangnya wilayah oligarki itu tentu dalam skenario logika sederhana akan memudahkan pengambilan kebijakan bagi pemimpin ke depan misalnya, karena dia tidak tersandra banyak. Bagaimana kalau nggak ada jaminan sesungguhnya. Maka waktu kemarin sebulan lalu ada sebuah organisasi nasional mengajak saya diskusi seperti ini.
Ganyang oligarki karatan, dia bilang, tercium sama saya bahwa ini gerakan adalah didesain oleh calon-calon oligarki Baru. invisible hand, merontokkan yang dianggap mereka sebagai orang-orang yang tentu bertahan dengan kondisi sekarang, maka mereka akan ganti. Siapa gantinya? Ya oligarki Yang juga. baru juga. Oligarki itu kan nggak mesti dia tuh tampil, Ya. tapi ada dia di belakang gitu ya. Maka saya mencari akal begini, saya bilang, apakah kita sudah puas dengan sistem kenegaraan kita sekarang, ketatanegaraan kita, presidensinya, legislasinya, lembaga-lembaga yang lain? Saya menganggap entry point-nya itu ada pada persoalan bagaimana dari legislator. Saya ingin ditambah itu seluruhnya, mulai dari kabupaten, kota, provinsi, dan DPR RI, Senayan, juga DPD, ditambah berkali lipat, sehingga orang-orang dari lembaga-lembaga yang memiliki kredibilitas seperti Muhammadiyah, NU. Kenapa Muhammadiyah NU tersebut? Ini adalah organisasi-organisasi jihadis pendiri negara. Sebelum ada semua mereka itu, politik-politik, partai politik, mereka sudah mendirikan negara. The real state, the perfect state, the real state. Apa maksudnya itu? Ada negara yang dikuasai oleh kolonial, tapi Muhammadiyah itu sudah menjadi negara sendiri. Dia punya sekolah, punya panti asuhan, punya pasukan yang dilatih oleh Sudirman, Penata Pasuci, apa semua itu, dan relatif boleh disebut negara. Belajar juga tentang organisasi negara itu dari Organisasi. Muhammadiyah. Maka amat tidak sopan, tidak santun jasa besar dari organisasi jihadis pendiri negara itu tidak diapresiasi di alam modern sekarang itu. Di mana dia ada sekarang? Parpol bisa bikin ormas, ya kan? Oke. Semua programnya bisa diambil, jadi dirampas dari Muhammadiyah dan NU. Sedangkan Muhammadiyah, NU, organisasi jihadis itu nggak bisa apa-apa. Dia diharapkan ditundukkan aspirasinya kepada partai politik yang ada. Siapa partai politik ini? Lihat syaratnya itu, bagaimana prosedurnya. Karena itu organisasi-organisasi jihadis itu dan beberapa lembaga akademik dan sebagainya itu diharapkan memberi sumbangan untuk mengisi legislator itu, mulai dari terendah sampai tertinggi, without election, tidak usah pemilu. Yang dipilih itu mereka parpol itu aja. Biarkan mereka bertarung berapa harga satu suara, silakan. Dan tidak ada orang yang bisa menginterupsi itu, mereduksi itu nggak ada. Ada KPU, ada Bawaslu, ada pemantau macam-macam, nggak ada efektif. Biarkan, let it be. Dan kalau Pak Muja mau jadi anggota DPR lewat partai, kafir dulu baru boleh. Karena di situ dihalalkan macam-macam transaksi yang luar biasa. Oleh karena itu jangan rusak Muhammadiyah, jangan rusak NU, jangan rusak jihadis-jihadis ini, organisasi jihadis itu. Mereka diberi wewenang atau hak untuk mengirim orang masuk di lembaga legislatif itu. Kenapa harus legislatif? Karena dialah penggodok macam-macam kebijakan, regulasi, pengawasan. Tidak seperti sekarang, tidak ada pengawasan karena konvoi-konvoi itu yang dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin partai politik, ya kurang lebih DPR itu adalah lembaga kepresidenan yang kerja berkantor di Senayan. Begitu, tidak ada satu hal. Jadi intinya adalah bahwa kita sudah nyatakan itu sirkulasi adalah napas dari demokrasi, tapi sesungguhnya secara filosofi yang lebih dalam kita anggap walaupun di 0% kan tidak merubah apa-apa, karena ini juga peluang yang bisa dikapitalisasi oleh oligarki baru. Karena itu resepnya adalah lengkapi gagasan-gagasan ini dengan menghadirkan organisasi-organisasi jihadis dan organisasi terpercaya, profesional dan sebagainya itu masuk di legislatif without election. Itu lebih menjamin, saya kira. Terakhir nih Pak, prediksi Bapak Ya. soal PT 0% ini, kejadian atau enggak? Karena dalam kontestasi sekarang itu kan parpol kecil juga ngambil keuntungan ini. Ya kan, dengan ada isu ini sebenarnya mereka juga harus ambil keuntungan. Tapi bagi parpol besar, apalagi mereka udah punya tiket lebih awal, udah tahu istilahnya, udah tahu kuota lah ya. Tentu pasang badan lah ya, dua kaki. Kalau memang nanti isu publik mengarah ke sana untuk mendapatkan suara konstituen tetap dianggap pro rakyat, mungkin ke sana. Tapi kalau enggak, mereka mungkin tetap bertahan.
Nah, ini kan peluang-peluang yang harus dibaca. Apalagi kemudian kita tahu itu bakal bermuara ke Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah, prediksi Bapak kejadian nggak? Dalam bayangan saya ada dua cara untuk itu. Pertama, dua-duanya konstitusional. Pertama melalui konstitusional lembaga konstitusi itu itu Mahkamah Konstitusi ya. Harapannya itu besar sekali, tapi sudah berulang kali begitu lupa. Walaupun ada substansi yang secara teknis hukum memang belum terpenuhi pada masa-masa yang lalu itu. Sekarang ada gagasan katanya substansi itu ada. Saya tidak tahu persis, tapi saya anggap itu sesuatu alasan yang kurang bisa didengarkan oleh. Berarti kalau melalui saluran struktural itu berat. Itu kira-kira menurut Bapak. Maka muncul yang kedua, gerakan sosial. Gerakan sosial itu bisa mengubah macam-macam. Dan saya kira itu bisa muncul. Cuma prasyarat itu sangat tidak mungkin karena mahasiswa tidak ada di kampus. Mahasiswa sedang ada di lokasi meeting masing-masing melalui kamera. Dan mereka merasa tidak kekurangan identitas sebagai mahasiswa walaupun tidak ada di kampus. Oke, berarti tipis betul ya Pak? Hopeless. Oke. Terima kasih Pak Soebul. Baik. Mudah-mudahan kita bisa memberikan warna baru, wacana baru dari Visip UMSU terhadap isu-isu politik nasional, lokal, regional, atau bahkan wacana-wacana sosial politik pada tingkat global. Terima kasih Pak Soebul, tadi sudah memberikan gambaran tentang jalan perkembangan sebenarnya bukan jalan perkembangan sebenarnya, maksudnya semacam menggenealogikan secara sederhana bahwa PT 0% ini hanya simptom kecil saja dari sebuah nafas besar perjalanan negara, dasar negara dan tujuan negara. Dan terima kasih banyak Pak Soebul, dan intinya kita akan ketemu lagi di Visip UMSU Bicara dengan topik-topik yang nanti akan terus kita update yang sedang hangat ataupun topik-topik penting baik dari secara lokal, regional maupun nasional. Terima kasih banyak Pak Soebul, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.